Woi, kaum pecinta halusinasi, masih pada sehat lu pada? Syukurlah ya. Haha. Memasuki chapter 666 di awal tahun ini, manga favorit kita, Kingdom, masih belum menunjukkan aksi-aksi epik lagi dari jenderal baru goblok kita ini. Siapa lagi kalau bukan Shin. Setelah cerita penaklukan kota di perbatasan negara Chu, alur kembali memasuki pasukan baru Shin yang masih belum bisa menembus pertahanan ibu kota Kantan di Zhao. Bahkan, setelah konflik internal kematian raja mereka dan pengkhianatan politik sehingga menyebabkan pangeran muda Zhao dan jenderal musuh utama kita, Riboku, berakhir dengan pengusiran dan ancaman hukuman mati dari pihak istana. Oke, kita ketahui bersama ya kan, manga ini berlatar belakang sejarah asli, di mana usaha penyatuan daratan Cina ini benar-benar terjadi pada saat itu. Yang bikin gua penasaran tentang sosok Riboku ini, boy. Gimana nasibnya setelah diusir ya kan? Tahu sendiri masih panjang cerita kalau kita menunggu ya kan? Maka dari itu, gua cari-carilah di Google, mana tahu ada. Dan ternyata ada, boy. Sumpah, tragis cerita aslinya. Mau ku ceritakan kalian? Oke, duduk manis ya. Bikin kopi, stop dulu garuk-garuk selangkangan gitu. Kita mulai. Limu. Nah, ini ternyata nama asli si Riboku. Adalah seorang jenderal ternama pada saat itu yang memimpin militer Zhao untuk menaklukkan negara musuh dan beberapa kali menyelamatkan negeri itu dari serangan-serangan pihak eksternal. Pihak eksternal itu bisa dari negara musuh, suku-suku barbar yang suka menyerang desa, atau bahkan virus-virus alay dari negara lainnya kan. Ya sekarang udah bikin kacau di negara kita. Ha. Canda. Nah, yang paling terkenal itu pada saat dia menuntaskan masalah yang disebabkan oleh suku barbar Xiongnu. Dan yang pasti, mempertahankan dari serangan negara penakluk Qin. Di cerita manga pun kewalahan sampai orang-orang Qin ini ya kan, gara-gara dia. Udah banyak kali akalnya. Di tahun 229 sebelum Masehi, Qin kembali menyerang Zhao yang pada saat itu lagi kacau menghadapi bencana alam gempa bumi. Habis-habisan Qin kali ini menyerang Zhao pada saat itu. Tapi dasar si tupai Riboku berhasil pula dia menghalau serangan mereka pada kali ini. Dibantu lagi oleh rakyat Zhao pada saat itu. Makin pusing kepala militer Qin dibuatnya ya kan? Pada akhirnya, karena dipikir susah menembus pertahanan si Riboku ini pakai kekuatan fisik, ahli strategi Qin pada saat itu bernama Wei Liao mengirim mata-mata ke Zhao dan menyuap seorang penjabat kepercayaan Raja Zhao yang bernama Guo Kai. Dituduhnya pula si Riboku ini nanti bakal merebut tahta istana, dikarenakan popularitas dia sekarang yang sedang tinggi dan dipercaya oleh semua rakyat Zhao. Mendengar berita macam ini, ditambah suasana Zhao yang lagi kritis, hati siapa yang gak panas ya kan? Apalagi sang raja itu sendiri. Maka dari itulah, keluar perintah untuk membunuh Riboku demi mengamankan tahta kerajaan. Dan akhirnya, Riboku pun dibunuh pada saat dia sendiri di dalam kemahnya oleh beberapa orang suruhan raja. Bisa ditebak endingnya kan? Setelah kematian Riboku ini, hanya dalam waktu 3 bulan, Zhao pada akhirnya hancur dan ditaklukkan oleh Qin. Bodoh. Ya, bisa lo bayangkan sendirilah. Capek-capek seumur hidup mengabdi pada negara, ujung-ujungnya dibunuh sama negara yang lu selamatin pakai nyawa lu sendiri, boy. Mungkin kalau sekarang ada Bang Vicky Prasetyo sebagai set boy zaman now, dulu ada si Riboku ini sebagai set boy zaman perang. Ibu RT, saya nikah sama dia, saya suaminya apa enggak? Suaminya. Saya nikah sah nggak, Bu? Nikah sah, saya yang ngurus. Allahu Akbar, ini sekarang berzina, Bu, sama orang, Bu. Coba, Bu. Oke, gua rasa cukup lah ya ceritanya.
Mungkin bagi lu yang penasaran bisa dicari sendiri cerita jenderal-jenderal lain yang berhubungan dengan cerita manga Kingdom ini. Bye.